Kristus. Saudara-saudara jemaat KPP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Mari kita bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai 3, ayat 3 kita berdiri. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidap mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 6. Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang tertulis di Mazmur 68 ayat 5. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan, melintas awan-awan, namanya ialah Allah, beria-rialah di hadapannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 3 dan 5. Di ayat 5 kita berdiri. Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan 4. Minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 72 ayat 1 sampai ayat 11. Kita membacanya secara bergantian atau responsorial. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 dan 5. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangun pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada call dari remaja?
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat di Minggu tanggal 24 Maret 2024 dengan topik Tidama Naroma Rajami Manapotho, atau lihatlah Rajamu datang kepadamu. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Palma, artinya mari-mari atau Palma. Yang berikut, yang ketujuh, pelayanan. A1, ibadah passion. Dalam rangka memperingati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah passion dilaksanakan 3 hari berturut-turut di Gereja Bahasa Batak. Ibadah masuk pukul 19.00 WITA atau pukul 7 malam. Adapun jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Di hari pertama, di hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, passion pertama. Di hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, passion kedua. Dan di hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, passion ketiga. Dihimbau, acara ibadah disediakan oleh gereja. Marilah kita mempersiapkan diri untuk sebaik-baiknya dan menghadirinya dengan penuh sukacita, dan dimohon umuan kategorial untuk dapat mengisi pujian melalui kor. Tuhan Yesus memberkati. A2, Jumat Agung dan Pesta Paskah. Dalam rangka Jumat Agung dan Paskah, HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Jumat 29 Maret 2024, ibadah Bahasa Batak, Bahasa Indonesia, dan Sekolah Minggu masuk pukul 9.00 WITA. Sesudah ibadah dilanjutkan perjamuan kudus yang akan dipusatkan di Gereja Bahasa Batak. Dan pada pukul 14.00 WITA atau pukul 2 siang, ibadah Ulau Napohon. Dimohon kepada wilayah untuk menyediakan konsumsi masing-masing. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, Buha-Buha Ijuk masuk pukul 05 WITA atau subuh, jam 5 subuh. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, ibadah Pesta Paskah pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak dan Bahasa Indonesia. Masuk pukul 9.00 WITA pagi. Dan yang keempat, pada hari Senin tanggal 1 April 2024, ibadah Pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak. Masuk pukul 9.00 WITA pagi. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. A3, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 yang akan datang adalah Jumat Agung. Kita beribadah memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah selesai kebaktian akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus. Bagi jemaat yang telah menyaksikan iman dan tidak sedang menjalani hukum siasat gereja, dan ibadah perjamuan kudus dipusatkan di Gereja Bahasa Batak, dan bagi jemaat yang ingin menerima sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing dapat disampaikan ke sintua wilayah masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Senin 1 April 2024 sesudah ibadah Paskah kedua. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, pengumuman. A1, kebaktian minggu di pos pelayanan buah.
Paduan suara di pos pelayanan 2 yang pertama pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024. Paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah Kor Alma Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. Dan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di pos pelayanan 2 adalah Kor NHKBP. A2 pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu 24 Maret 2024, Amang Pendeta Rich Johnson Simamora MTH FMN, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Kendari. Pada hari Sabtu 23 Maret 2024 telah berangkat ke Kendari dan rencana pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 kembali ke Makassar. Tuhan Yesus memberkati perjalanan dan pelayanan hamba-Nya. A3 pelantikan seksi-seksi. Pada hari Senin tanggal 1 April 2024, setelah persembahan kedua, gereja kita akan melaksanakan acara sebagai berikut. Yang pertama, pelantikan seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Diakonia, dan Marturia. Yang kedua, pelantikan guru sekolah minggu. Yang ketiga, pelantikan pendamping remaja dan NHKBP. Yang keempat, badan KB. Dengan ini disampaikan acara-acara tersebut di atas dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak. Ibadah Bahasa Batak dan Bahasa Indonesia dalam rangka Paskah kedua disatukan di Gereja Bahasa Batak. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Bor Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Siswa B. Banjarnao CG Bor Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Guru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manuhu. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Guru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Guru Tabarat. Yang ketujuh, Inang Nyonya Situa K. Gultor CH Guru Pardiri. Yang kedelapan, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Guru Panjaitan. Yang kesembilan, Inang Nyonya MP Silitonga F. Guru Samosir. Yang kesepuluh, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Guru Sihaan. Yang ke-11, Amang Situa Dr. Andes P. Tambubolon. Yang ke-12, Inang Nyonya M. Silalai M. Guru Sihaan. Dan yang ke-13, Amang RT Sihaan. Yang ke-14, Inang Nyonya PB Sinaga L. Guru Sianipar. Yang ke-15, Inang Nyonya Situa PRN Sinaga L. Guru Tambunan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 25 sampai dengan 31 Maret 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 7 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Dan ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang berikut, daftar pemakaian gereja kita dapat kita lihat di warta kita masing-masing, dan jadwal pemakaian Soko Talenta atau gedung sekolah minggu dapat juga kita lihat di warta kita masing-masing. Dan yang bagian ke-9, bagian keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat pada
warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Demikian warta gereja kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalau masih ada aku, kami persilahkan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan selanjutnya. Di sini kita memberikan persembahan yang pertama dan kedua. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di Minggu Palmalum pada hari ini dari kitab Matius
pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kami akan membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon yang menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu ini kita telah masuk di Minggu Palmarum. Minggu Palmarum yaitu satu minggu sebelum kita merayakan Paskah, merayakan peringatan kebangkitan Yesus. Minggu Palmarum mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa yang besar, sesuai yang tercatat di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi, bahwa Minggu Palmarum kita mengingat tentang sebuah peristiwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, kita dapat membayangkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa situasi kondisi yang terjadi di Yerusalem itu adalah kondisinya yang sedang begitu banyak orang berdatangan ke Yerusalem. Kenapa? Karena banyak orang datang dari seluruh daerah untuk memasuki kota suci Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi ketika Yesus juga memasuki Yerusalem, kita dapat membayangkan sebuah suasana bagaimana keadaan di Yerusalem adalah situasi yang begitu sangat ramai. Dan di dalam situasi yang begitu sangat ramai itu, orang-orang banyak menyambut kedatangan Yesus. Orang-orang menyambut kedatangan Yesus, mereka menyambut seperti yang kita baca di dalam nats ini tadi. Mereka menyambut seperti menyambut seorang raja yang datang, yang baru pulang dari peperangan. Bahwa ada yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada yang memotong-motong ranting sebagai jalan penyambutan kepada Yesus. Ini adalah tradisi yang sering terjadi di tengah-tengah orang Israel ketika menyambut seorang raja ketika dia akan pulang kembali ke Yerusalem ketika pulang dari perang. Orang-orang menyambut Yesus seperti penyambutan seorang raja, karena mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias, bahwa Yesus itu adalah raja yang sudah lama dinanti-nantikan oleh orang Israel.
Raja yang lama dinanti-nantikan oleh orang Israel, yang adalah akan menjadi penyelamat, yang akan membebaskan mereka dari penderitaan, membebaskan mereka dari penjajahan. Jadi itulah harapan mereka. Kenapa? Karena mereka melihat selama Yesus melayani, selama Yesus hidup di dalam dunia ini, mereka melihat bahwa melalui pengajaran Tuhan Yesus, dari dibawa Tuhan Yesus, dari mujizat-mujizat yang dia lakukan, orang memiliki anggapan bahwa inilah Mesias itu, inilah Raja yang sudah lama kita nanti-nantikan. Maka ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka menyambut dengan sukacita. Harapan mereka ketika Yesus masuk ke Yerusalem itu adalah akan ada sebuah peristiwa besar. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, akan terjadi sesuatu yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah harapan mereka ketika mereka menyambut dengan sukacita kedatangan Yesus ke Yerusalem. Tetapi walaupun pada kenyataannya kita tahu apa yang terjadi, orang-orang yang menyambut Yesus ketika Yesus masuk ke Yerusalem itu pada akhirnya mereka kecewa dengan Yesus. Mereka kecewa dengan Yesus. Kenapa? Karena mereka berharap bahwa Yesus itu akan melakukan sebuah gerakan politik. Mereka berharap bahwa Yesus itu akan melakukan sebuah gerakan yang melakukan sebuah perlawanan dengan kerajaan Romawi. Tentu itu pikiran mereka, itu harapan mereka ketika Yesus datang ke Yerusalem. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Yesus masuk ke Yerusalem adalah dia ditangkap, dia disiksa, dia diadili, dia dihukum mati dengan kayu salib. Itulah yang terjadi. Sehingga apa yang mereka pikirkan dengan apa yang terjadi dengan Yesus sama sekali jauh berbeda. Sehingga mereka kecewa. Kita dapat melihat di sini apabila Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, di satu sisi penyambutan Yesus ini adalah benar. Mereka menyambut Yesus sebagai Raja, ya itu memang benar kenyataannya, bahwa Yesus itu adalah Raja. Tetapi yang salah dari mereka adalah pemahaman mereka. Pemahaman mereka tentang cara Tuhan menyelamatkan. Memang benar Yesus itu adalah Raja yang akan memberi keselamatan. Tetapi yang salah adalah cara Tuhan. Pemahaman mereka tentang cara Tuhan menyelamatkan Israel. Orang Israel menganggap bahwa Yesus itu akan menyelamatkan dengan pedang. Itu yang mereka pikirkan. Bahwa Yesus akan datang dengan seorang raja yang akan menyelamatkan dengan cara-cara duniawi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kedatangan dia datang dengan cara penderitaan. Dia menyelamatkan dengan cara pengorbanan. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah cara yang surgawi. Kemungkinan dapat kita pahami bahwa kalau penderitaan orang Israel itu sebenarnya kalau diselesaikan dengan pedang, diselesaikan dengan pertumpahan darah, diselesaikan dengan perlawanan, sebenarnya itu tidak sulit bagi Tuhan. Dia bisa putus saja siapapun untuk menyelamatkan orang Israel. Tidak sulit bagi Tuhan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Bagi Tuhan itu tidak siapa-siapa. Bangsawan Romawi itu bukanlah siapa-siapa bagi Tuhan. Itu mudah untuk dilakukan oleh Tuhan. Tak perlu repot-repot Allah menjadi manusia. Kalau hanya sebatas menyelamatkan dari penjajahan. Tetapi yang mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang mau diselamatkan oleh Tuhan adalah inti daripada penderitaan itu. Yang mau diselesaikan Tuhan adalah inti daripada penderitaan, yaitu dosa. Dosalah yang mau diselesaikan oleh Tuhan. Maka pedang tidak akan menyelesaikan dosa. Peperangan tidak akan menyelesaikan dosa. Yang dapat menyelesaikan dosa adalah penderitaan dan kematian anak domba Allah. Demikianlah kita bisa memahami ketika Yesus memasuki Yerusalem.
Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah keselamatan. Tetapi keselamatan bukan seperti cara yang dipikirkan oleh orang Israel ketika itu, tetapi cara yang ada pada rencana Tuhan Yesus. Demikianlah kita bisa memahami yang mengenal teks firman Tuhan di sini. Sekarang mari kita melihat apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita pelajari di dalam pengalaman iman kita sehari-hari. Amanginam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita belajar dari sikap yang ditunjukkan oleh Yesus ketika dia memasuki Yerusalem. Sikap yang ditunjukkan Yesus ketika memasuki Yerusalem. Apa sikap yang dia tunjukkan? Kalau kita membaca nats sebelum firman Tuhan di sini yang kita baca tadi, di situ sebenarnya sebelum ayat ini Yesus sudah menceritakan, sudah memberitahukan, bahkan jelas dikatakan ada pemberitahuan pertama, ada pemberitahuan kedua, ada pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan yang akan terjadi pada Tuhan Yesus. Artinya kita belajar, kita bisa memahami di sini bahwa Yesus tahu persis apa yang akan terjadi kepada dirinya. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia sudah tahu bahwa dia akan menderita, bahwa dia akan disiksa, bahwa dia akan mati. Itu sebabnya Yesus merasa sedih, kan? Kalau kita membaca firman Tuhan, ketika dia akan memasuki Yerusalem. Coba kita bayangkan apa yang seandainya saja terjadi pada diri kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita tahu bahwa kematian ajal sudah mendekat, ketika kematian itu sudah ada di depan mata kita. Bagaimana kita bisa, perasaan yang kita rasakan ketika kita tahu bahwa kematian itu, penderitaan itu sudah ada di depan mata kita dan itu akan terjadi. Tidak semua orang sanggup bisa menghadapi, tidak semua orang sanggup untuk menerima kenyataan di dalam kehidupannya. Banyak orang kalah sebelum berperang. Banyak orang yang pada akhirnya menyerah sebelum berperang. Takut menghadapi penderitaan, takut menghadapi peperangan di dalam hidup, tidak berani mengambil resiko, tidak berani mengambil tantangan dalam hidup. Dia memilih untuk mundur, memilih untuk takut daripada menghadapi situasi yang terjadi. Dan kita mau belajar dari Tuhan Yesus di sini. Kita mau meniru Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan adalah dia berani untuk menghadapi kenyataan. Dia berani untuk menghadapi penderitaannya, menghadapi siksaan yang akan dia terima, menghadapi hinaan yang akan dia terima, menghadapi kematian yang akan dia terima. Walaupun dia sudah tahu itu yang akan terjadi, tetapi dia mau menghadapinya. Kita dari sini mau belajar, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, sesulit apapun, seberat apapun, sesakit apapun yang akan kita terima di dalam perjuangan hidup kita harus hadapi. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus, keberanian dia menghadapi kematian, keberanian Tuhan Yesus menghadapi penderitaan. Dan itulah yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Kita percaya, amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa ketika kita berjuang, ketika kita berusaha mengandalkan kuasa Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Dan itu yang harus kita pegang. Kita percaya, sesulit apapun, seburuk apapun keadaan yang harus kita hadapi, tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita berjuang bersama dengan Tuhan, kita bergumul bersama dengan Tuhan, kita menghadapi sesakit apapun bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya kita akan memperoleh kemenangan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun dia harus dihina, dia disiksa, dia bahkan mati di kayu salib, tetapi pada akhirnya kita juga akan merayakan kemenangan Tuhan Yesus, kebangkitan dari kematian. Pada akhirnya kita akan merayakan, walaupun kita memperingati kematian Tuhan Yesus, tetapi 3 hari kemudian kita akan merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Demikianlah juga kita memahami di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus,
di dalam perjuangan, di dalam usaha kita, kita akan mendapat kemenangan pada akhirnya. Kemudian yang kedua, kita juga mau belajar dari Tuhan Yesus di dalam nas ini adalah bagaimana persiapan Yesus di dalam memasuki Yerusalem. Yesus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya ketika dia akan masuk di Yerusalem. Dikatakan salah satunya adalah mempersiapkan keledai yang akan ditungganginya. Dia mempersiapkan keledai yang akan ditungganginya. Maka Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mengambil seekor keledai yang ada di sebuah kampung. Kemudian Yesus katakan, kalau ada menegur mereka, maka katakanlah Tuhan memerlukannya dan Ia akan segera mengembalikannya. Apa makna yang bisa kita ambil dari nas ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan suruhan panggilan Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita perlukan. Itu makna yang bisa kita pelajari, bahwa Yesus benar-benar mempersiapkan. Ketika murid-muridnya disuruh untuk mengambil keledai, jadi murid-muridnya itu tidak perlu takut apa yang harus mereka perbuat untuk mencari keledai. Mereka tidak perlu harus takut kemana mereka harus mencari. Mereka tidak perlu harus bingung keledai mana yang mereka harus pilih. Mereka tidak perlu harus takut jangan-jangan nanti mereka dianggap adalah pencuri, kan seperti itu. Tetapi kita belajar dari nas ini bahwa Tuhan yang mengarahkan perjalanan mereka. Tuhan yang mengarahkan mereka supaya sampai kepada keledai yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tadi. Artinya apa yang kita sini belajar? Bahwa hanya dengan kata kunci Tuhan memerlukannya katanya. Artinya kita di sini dapat pahami bahwa Tuhan benar-benar mengatur perjalanan mereka sehingga mereka sampai kepada tujuan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dari sini kita belajar. Kalau kita tahu, tentu kita tahu lagu NKB 128 dikatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menuntunku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Demikianlah kita percaya, amin. Ketika kita hidup bersama dengan perintah Tuhan, ketika kita hidup bersama dengan suruhan Tuhan, panggilan Tuhan, tiap langkah kita akan diatur oleh Tuhan. Percaya, Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan yang akan menyediakan di depan apa yang kita terima yang terbaik dari Tuhan. Dari sinilah kita belajar. Ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan, ketika kita benar-benar hidup di dalam panggilan Tuhan, suruhan Tuhan, jangan kita khawatir apa yang kita harus, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Percayalah Tuhan menyediakannya. Itu sebab Tuhan Yesus katakan jangan khawatir, berjalan saja bersama dengan Tuhan Yesus. Percayakan perjalanan hidup kita bersama Tuhan Yesus. Dia yang akan menyediakan di depan. Tidak perlu kita harus ragu di sini. Itulah makna yang bisa kita lihat ketika Yesus menyuruh 2 orang tadi. Walaupun mereka tidak tahu keledai siapa itu, keledai yang mana itu, ke jalan mana mereka harus pergi. Yang penting jalan saja. Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mau belajar dari firman Tuhan bagaimana cara Tuhan Yesus di dalam memasuki Yerusalem. Tadi kita sudah belajar di awal, sudah saya sampaikan bahwa ternyata kedatangan Yesus ke Yerusalem, mereka orang-orang Israel tidak pahami, tidak mengerti. Mereka tidak mengerti cara Yesus menyelamatkan. Yesus adalah Raja yang disambut, tetapi
dia bukan seperti raja yang ada di dalam dunia ini, yang datang dengan kemegahan, yang datang dengan keperkasaan, yang datang dengan mengendarai kuda yang tangguh. Tidak. Yesus datang menyelamatkan bukan seperti raja-raja dalam dunia ini, tetapi justru sebaliknya. Yesus datang sebagai raja. Digambarkan di dalam nas kita ini adalah dia mengendarai seekor keledai betina yang muda. Kedatangan Yesus menyelamatkan adalah dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan. Itu adalah gambaran daripada keledai muda. Artinya Yesus adalah raja yang akan datang, yang membawa damai, yang membawa kasih, yang membawa pengampunan. Itulah kedatangan Yesus. Itulah cara yang dilakukan Yesus untuk kemenangan oleh orang Israel. Bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan, bukan dengan pertumpahan darah. Tetapi kedatangan Yesus menyelamatkan adalah raja yang membawa damai, membawa kasih, membawa pengampunan. Orang Israel tidak memahami cara Tuhan Yesus bekerja, cara Tuhan Yesus bertindak, cara Tuhan Yesus berbuat. Amanginan dari sini kita belajar makna yang perlu kita pelajari dari sini adalah bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita. Tuhan punya cara tersendiri untuk menyelamatkan kita. Sehingga dari sini kita belajar jangan kita mudah untuk kecewa kepada Tuhan. Jangan kita terlalu mudah untuk kecewa ketika Tuhan tidak memberikan seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita inginkan, sehingga kita menolak Yesus, sehingga kita meninggalkan Yesus. Di sini kita mau mengingatkan bahwa ketika sesuatu, ketika yang kita inginkan tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita doakan, jangan kecewa dengan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan punya caranya sendiri untuk menolong kita. Pikiran kita tidak jauh lebih baik daripada pikiran Tuhan. Itu sebab kalau dikatakan di Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi jangan paksakan pikiran kita terjadi, keinginan kita terjadi, dibuat oleh Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang punya rancangan yang terbaik. Tuhanlah yang punya rencana terbaik atas hidup kita. Sehingga kalau ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengharapkan kepada Tuhan akan sesuatu, tetapi itu tidak terjadi, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan hilang harapan. Percayalah, Tuhan punya cara. Dia punya jalan sendiri. Dia punya rancangan sendiri yang terbaik atas kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita imani di dalam hidup kita ini, sehingga kita bisa tetap di dalam sukacita, di dalam tetap penyembahan kepada Tuhan, apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah beberapa catatan yang bisa kita petik di dalam firman Tuhan di sini. Yang pertama, kita mengingatkan tadi, jangan pernah kita menjadi takut menghadapi persoalan apapun. Dan yang kedua, kita belajar bahwa tiap langkah kita diatur oleh Tuhan ketika kita hidup di dalam perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar juga bahwa cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan adalah ajaib di tengah-tengah hidup kita. Tuhan punya cara yang jauh terbaik dari apa yang bisa kita pikirkan di dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan di Minggu Palmarum pada saat ini Tuhan. Ketika kami akan mengingat, merenungkan akan penderitaan dan pengorbananmu di kayu salib demi keselamatan kami Tuhan dari kuasa dosa, dari kuasa kematian. Biarlah Tuhan kami semakin merenungkan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, bahwa Tuhan punya cara yang terbaik untuk menolong kami. Tuhan punya jalan yang terbaik, bukan seperti yang kami harapkan, bukan seperti yang kami pikirkan terjadi Tuhan. Tetapi biarlah rancanganmu, jalan-jalanmu yang terbaik, itulah yang terjadi atas hidup kami Tuhan.
Dan firman-Mu menolong kami juga pada saat ini Tuhan, supaya kami menjadi laskar-laskar Kristus yang tetap berani menghadapi apapun persoalan di dalam hidup kami ini. Kami boleh meneladani Tuhan Yesus, supaya kami tetap kuat dan berani menghadapi apapun persoalan yang kami hadapi. Karena Tuhanlah yang selalu mengarahkan hidup kami. Tuhanlah yang mengatur langkah hidup kami, sehingga kami memperoleh kebaikan, kami memperoleh berkat dari Tuhan di sepanjang kehidupan kami ini. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh bekerja dan hidup di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan. Secara khusus pada minggu ini Tuhan, kami tetap boleh berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita karena sakit penyakit yang mereka derita Tuhan. Kami tetap mendoakan mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka Tuhan, melalui obat, melalui para medis yang boleh menolong mereka Tuhan. Biarlah itu jalan Tuhan untuk memberi kesembuhan kepada mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh lepas dari penderitaan karena sakit penyakit mereka. Kami juga mendoakan Tuhan kepada jemaat-Mu Tuhan yang pada minggu ini Tuhan, mereka merasakan sukacita yang besar. Tuhan berikan umur yang panjang, sehingga mereka boleh merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang tetap menyempurnakan sukacita mereka, memberikan apa yang mereka harapkan, memberikan apa yang mereka inginkan Tuhan di dalam hidup mereka ini Tuhan, sehingga mereka bersukacita di dalam iman kepada Tuhan. Kami juga mendoakan jika seluruh jemaat Tuhan, jika ada dari jemaat Tuhan yang sedang dalam penderitaan, di dalam pergumulan yang berat Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang tetap menolong mereka, yang mendampingi mereka, yang memberikan jalan bagi mereka di dalam pergumulan mereka, di dalam penderitaan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan selalu mendapatkan jalan, akan selalu mendapatkan sukacita pada akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun dan menolong seluruh jemaat Tuhan. Demikian kami juga Tuhan yang boleh berkumpul pada saat ini, seluruh jemaat Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap apapun yang sedang kami kerjakan, kami usahakan, kami percayakan kepada Tuhan. Biar Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kepada kami hikmat, Tuhan berikan kami jalan yang terbaik. Biarlah Tuhan apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu yang akan kami laksanakan pada minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan di tengah gereja-Mu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan, dan sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Amen.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.